Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai pada pertemuan kedua untuk bab 11 cahaya dan alat optik. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang cermin cekung dan cermin cembung. Jadi pada pertemuan yang pertama kita bahas tentang cermin datar, sekarang cermin yang cekung. Untuk cermin cekung ini adalah cermin yang permukaan mengkilapnya melengkung ke dalam. Titik fokusnya ada di depan cermin, kemudian pusat kelengkungan juga ada di depan cermin. Untuk pusat kelengkungan ada yang menulis dengan huruf P, ada juga dengan huruf M, artinya sama, yaitu pusat kelengkungan. Kemudian cermin cekung ini sifatnya adalah konvergen, yaitu mengumpulkan sinar. Jadi ketika ada sinar datang sejajar, sumbu utama akan memantul semuanya melalui fokus. Ini yang disebut dengan mengumpulkan cahaya atau konvergen. Kemudian beberapa titik maupun jarak yang perlu kamu ketahui tentang cermin. O ini adalah pusat bidang cermin, F adalah titik fokus atau titik api, M atau P ini adalah pusat kelengkungan cermin, SU adalah sumbu utama. Sedangkan F kecil ini adalah jarak fokus dan R besar ini adalah jari-jari kelengkungan cermin. Ya, jadi jari-jari kelengkungan itu adalah jarak dari cermin sampai ke pusat kelengkungan. Kalau fokus itu jarak dari pusat bidang cermin sampai ke titik F atau titik api. Sinar istimewa pada cermin cekung ini ada 3. Sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Jika sinar datang melalui fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan jika sinar datang melalui pusat kelengkungan, akan dipantulkan kembali melalui pusat kelengkungan. Pembentukan bayangan oleh cermin ini dibentuk oleh perpotongan sinar pantul maupun perpanjangannya. Jika bayangan dibentuk oleh perpotongan sinar pantul, maka disebut bayangan nyata. Jadi sinar pantul ini adalah sinar datang, kemudian mengenai bidang cermin, kemudian memantul. Ini namanya sinar pantul. Sedangkan perpanjangan sinar pantul ini adalah, jadi sinar pantul ini diperpanjang ke belakang bidang cermin. Nah, ini namanya perpanjangan sinar pantul. Sedangkan bayangan maya itu terbentuk oleh perpotongan perpanjangan sinar pantul. Bayangan nyata dan maya pada pertemuan pertama sudah kita bahas, silahkan dilihat kembali. Jika ada benda di ruang 3, ruang 3 itu antara P sampai tidak berhingga, maka sinar datangnya ada, kita ambil 2, sejajar sumbu utama nanti lewat fokus, yang lewat fokus sejajar sumbu utama. Nah, ini dua-duanya ini adalah sinar pantul. Kedua sinar pantul berpotongan di sini. Ini adalah letak bayangannya. Jadi bayangannya ini namanya di ruang 2. Jadi untuk ruang, ini ruang 1, ini ruang 2, ini ruang 3. Di belakang cermin nanti adalah ruang 4. Sifat dari bayangan adalah diperkecil. Jadi kalau ini diukur, bayangan ini lebih kecil daripada benda. Kemudian terbalik dan sifatnya nyata. Kenapa nyata? Karena perpotongan sinar pantul. Jika benda di ruang 2, maka sifatnya nanti bayangannya ada di ruang 3, kemudian diperbesar, terbalik, dan nyata. Cara pembentukan bayangannya sama. Kemudian jika benda ada di ruang 1 antara O dan F, maka sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui fokus. Kemudian sinar datang melalui fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi sinar yang ini dengan yang ini tidak akan ketemu, maka perlu diperpanjang ke belakang cermin. Nah, perpanjangan ini akan bertemu, berpotongan di sini, maka inilah titik bayangannya.
Jadi kalau benda di ruang 1 antara O dan F, maka bayangannya ada di ruang 4. Di belakang cermin, sifatnya adalah diperbesar, tegak, dan maya. Sedangkan jika di P, maka bayangan juga tetap di P, sama besar, terbalik, nyata. Kalau bendanya di F, bayangannya tidak akan tampak atau jauh, tidak berhingga. Karena sinar pantul ini menjadi sejajar. Karena sejajar tidak akan pernah ketemu, sehingga tidak terbentuk bayangan, atau ada juga yang mengatakan jauh di tak terhingga. Berikutnya cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang bagian mengkilapnya itu melengkung keluar. Sifatnya adalah divergen atau menyebarkan sinar. Jadi sinar datang yang sejajar sumbu utama, memantulnya arahnya keluar, tidak ke dalam. Kemudian cermin cembung ini fokusnya ada di belakang cermin. Karena fokusnya di belakang cermin, maka titik fokusnya bernilai negatif. Kemudian untuk ruangnya, ruang di belakang cermin ini antara O dan F ini ruang 1, F dan P ruang 2, P dan seterusnya ruang 3. Sedangkan yang di depan cermin itu namanya di ruang 4. Berapapun jaraknya, benda di depan cermin cembung itu berada di ruang 4. Sinar istimewa pada cermin cembung, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari fokus. Sinar yang menuju ke fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Ini terbalik, mestinya ini arahnya ke arah fokus. Kemudian ini arahnya sejajar sumbu utama. Ya. Jadi ini diperhatikan, nanti di buku kamu diubah kalau misalnya salah. Ya. Ini arahnya menuju ke fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Sedangkan yang menuju ke pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali seolah-olah dari pusat kelengkungan. Untuk pembentukan bayangan, karena benda hanya ada di ruang 4, jadi di depan cermin ini selalu di ruang 4, maka bayangan yang terjadi adalah jika sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari fokus, jika menuju ke pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali. Nah, ini pantulannya tidak akan ketemu karena semakin lebar, sehingga kalau diperpanjang ketemu di sini. Ini ada di ruang 1, sifatnya diperkecil, tegak, dan maya. Jadi untuk cermin cembung bayangannya selalu sama, yaitu diperkecil, tegak, dan maya. Contoh pemanfaatan cermin cembung adalah untuk kaca spion maupun cermin di tikungan. Digunakan cermin cembung karena benda baik dekat maupun jauh nanti akan dibuatkan bayangan yang letaknya selalu di ruang 1. Rumus cermin. Rumus yang pertama adalah hubungan antara jari-jari kelengkungan dan titik fokus atau titik api. Jadi jari-jari kelengkungan atau R sama dengan 2 kali fokus. Atau fokus sama dengan R dibagi 2. Ya. Nah, R dan F ini nilainya bisa positif, bisa negatif. Untuk cermin cekung nilainya positif, sedangkan untuk cermin cembung nilainya negatif. Kemudian 1/F sama dengan 1/SO tambah 1/SI, ini adalah rumus untuk pembentukan bayangan, di mana SO itu adalah letak benda, SI letak bayangan. Kemudian yang ketiga, M sama dengan SI per SO, sama dengan HI bagi HO. Ini ada tanda garis, maksudnya nanti kalau dalam perhitungan ketemu SI negatif, maka nanti di sini negatifnya boleh dibuang. HI adalah tinggi bayangan, HO tinggi benda, M perbesaran bayangan. Kalau M ini lebih besar dari 1, maka namanya diperbesar. Kalau 1 itu namanya sama besar, dan kalau kurang dari 1 ini namanya diperkecil. Kemudian untuk SI, sebelum saya lanjutkan, SI atau jarak bayangan ini juga nanti ada 2. Jika SI-nya ini positif, maka bayangan itu bersifat nyata.
Sedangkan kalau SI itu negatif, maka bayangan itu bersifat maya. Contoh soal, sebuah benda tingginya 2 cm. Jadi perlu digarisbawahi, ini 2 ini adalah HO. Kemudian diletakkan di depan cermin cekung, jaraknya 10 cm. Ini berarti jarak dari cermin itu berarti SO. Jari-jari kelengkungan berarti ini adalah R. Yang ditanyakan yang pertama adalah jarak fokus. Jadi jarak fokus itu F sama dengan setengah kali R, sama dengan setengah kali 12 sama dengan 6 cm. Yang kedua, jadi ini sudah selesai. Yang kedua, jarak bayangan. Rumusnya 1/F sama dengan 1/SO tambah 1/SI. F-nya tadi ketemu 6, kita masukkan SO-nya 10. Sehingga 1/6 sama dengan 10 tambah 1/SI. 1/10-nya dipindah ke sisi kiri menjadi 1/6 dikurangi 1/10, karena di sini positif pindah menjadi negatif. Kemudian karena 6, 10 ini tidak sama, maka harus disamakan, penyebutnya menjadi 30. 6 menjadi 30 dikalikan 5, maka atasnya 1 kali 5 menjadi 5. 10 menjadi 30 kalikan 3, maka atasnya juga kalikan 3. Kemudian karena sudah sama penyebutnya, tinggal dikurangi 5 dikurangi 3 sama dengan 2, menjadi 2/30 sama dengan 1/SI. Karena kita mencari SI, maka ini kita balik menjadi SI bagi 1, maka ini juga dibalik 30 dibagi 2. Sehingga satunya boleh diabaikan, SI bagi 1 sama dengan SI ya, sama dengan 30 bagi 2, 15 cm. Selanjutnya perbesaran bayangan. Perbesaran bayangan adalah M, SI bagi SO. SI-nya tadi ketemu 15, SO-nya adalah 10. Maka 15 bagi 10, 1,5 kali. Selesai. Tinggi bayangan. M sama dengan HI bagi HO. Oh maaf, ini mestinya HI ya, bukan SI. Jadi 1,5 M-nya HI dibagi 2. Maka di sini, ya ini saya ganti H. HI sama dengan 1,5, 2-nya pindah menjadi kali 2, maka HI atau tinggi bayangan sama dengan 3 cm. Gitu ya. Jadi kalau kurang jelas dihentikan dulu videonya, kamu perhatikan baik-baik caranya. Contoh yang sama yaitu ada benda tingginya 6 cm, ini adalah HO. Kemudian jari-jari cermin ini berarti ini adalah R. Kemudian jarak ini adalah SO. Ya, jarak benda. Yang ditentukan adalah jarak bayangan, perbesaran, tinggi, dan sifat. Kita mulai dari jarak. Karena yang diketahui R, maka harus kita cari F-nya dulu. R-nya sama dengan 30 ya. Maka tengahnya 30 adalah 15 cm, ini untuk F atau fokusnya. Kemudian rumus perbesaran bayangan 1/F sama dengan 1/SO tambah 1/SI. F-nya 15 dituliskan di sini, jarak bendanya 20 di sini. Sehingga kalau digeser ke sebelah kiri, 1/15 dikurangi 1/20. Karena ini positif, pindah ruas menjadi negatif. Kemudian kalau sudah menjadi 1, tinggal penyebutnya disamakan. 15 dan 20 disamakan menjadi 60. Jadi kalau 15 menjadi 60 kalikan 4, 20 menjadi 60 kalikan 3. Kalau penyebut sudah sama, maka tinggal pembilangnya dikurangi. 4 kurangi 3 sama dengan 1. Sehingga 1/60 sama dengan 1/SI. Karena kita akan mencari SI, maka SI bagi 1 sama dengan, ini juga dibalik, 60 bagi 1 sama dengan 60 cm. Jarak bayangan sudah ketemu. Perbesaran bayangan berarti SI bagi SO 60 bagi 20 sama dengan 3 kali.
Kemudian tinggi bayangan, HI bagi HO, ini salah lagi nih. HI bagi 6, perbesarannya dari sini 3. Sehingga HI sama dengan 3 kali 6, 6-nya pindah ya. Maka HI sama dengan 3 kali 6 sama dengan 18 cm. Yang terakhir sifat bayangan. Sifat bayangan ini yang pertama adalah nyata. Kenapa nyata? Karena SI-nya ini positif. Jadi kalau SI positif, ini sifat bayangan adalah nyata. Yang kedua adalah diperbesar. Kamu lihat M-nya 3 kali. Jadi kalau M lebih dari 1, ini namanya diperbesar. Dan yang ketiga adalah terbalik. Jadi sifat bayangan jika nyata itu selalu terbalik. Sedangkan yang maya itu sama tegak. Contoh yang ketiga, ini untuk cermin cembung. Perhatikan ini adalah cermin cembung ya. Ini adalah tinggi benda atau HO. Kemudian jari-jari ini 80. Ini adalah R. Tapi ingat karena ini cerminnya cembung, maka 80 nanti harus diberi tanda negatif. Jarak benda ini berarti SO. Ya, kita hitung sekarang F sama dengan setengah R, F sama dengan setengah kali negatif 80. Jadi ini negatif karena cerminnya cembung. Setengahnya 80, negatif 80 sama dengan negatif 40. Fokus ketemu. Yang kedua, pembentukan bayangan seper F sama dengan seper SO tambah seper SI sama dengan seper negatif 40 sama dengan seper 60 ditambah seper SI. Ya, ini jarak benda. Maka dipindah yang seper 60 ke kiri menjadi seper negatif 40 dikurangi seper 60. Disamakan penyebutnya 40 dan 60 menjadi 120. Negatifnya dipindah ke atas. 40 menjadi 120, ini dikalikan 3, maka ini menjadi negatif 3, ini 60 menjadi 120 kalikan 2. Sehingga kalau penyebut sama, atasnya tinggal dikurangi, min 3 dikurangi 2, ya, sama dengan negatif 5 per 120 sama dengan seper SI, sehingga SI bagi 1 sama dengan 120 bagi negatif 5. 120 bagi negatif 5 sama dengan negatif 24 cm. Untuk perbesaran bayangannya, M sama dengan SI bagi SO, 24 dibagi 60, maka sama dengan 0,4 kali. Kira-kira kamu tahu ya, kalau 0,4 ini pasti diperkecil. Ini bayangan negatif, ini berarti bayangan maya. Yang berikutnya perbesar bayangan sudah, sekarang tinggi bayangan. Nah, tinggi bayangan caranya sama seperti tadi, ini H, ini H. Ya. Oke ya. Lanjut yang keempat, masih cermin cembung. Di sini yang diketahui adalah HO. Ini jarak berarti SO. Kemudian ini adalah fokus. Nah, ingat karena ini cermin cembung, maka fokusnya ini harus ada negatifnya. Kita hitung jarak bayangan. Jarak bayangan, jadi ini fokusnya negatif 5, bendanya 5. Sehingga kalau dipindah negatif 1/5 dikurangi 1/5 menjadi negatif negatif 1 kurangi 1 menjadi negatif 2 bagi 5. Sama dengan seper SI, maka kalau ini dibalik, SI bagi 1 sama dengan 5 bagi negatif 2 sama dengan negatif 2,5. Perbesaran bayangan, ya 2,5 dibagi 5 sama dengan 0,5 kali. Tinggi bayangan HI sama dengan yang tadi, 0,5 kali 3, maka sama dengan 1,5 cm. Terakhir sifat bayangan. Sifat bayangan karena ini negatif bayangannya, berarti ini adalah bayangan maya.
kemudian karena M-nya kurang dari 1 berarti diperkecil, dan kalau diperkecil itu adalah tegak. Nah, begitu untuk mengerjakan soal cermin cembung untuk soal nomor 3 dan 4. Kemudian dalam soal kadang juga dalam bentuk gambar. Kalau dalam bentuk gambar kamu harus ketahui dulu dari gambar ini apa saja. Misalnya seperti ini, maka ini adalah 12 ini karena O sampai F berarti ini F. Kemudian ini benda cermin berarti ini adalah SO. Ya, ditanyakan jarak bayangannya, maka nanti bisa dihitung seperti ini, caranya sama. Kemudian ini nomor 6 juga sama, diketahui di sini adalah benda dan cermin, berarti ini adalah SO. Kemudian fokus lensa, ini berarti ini F. Karena ini cembung, maka ini nanti ada negatifnya. Nah, cara mengerjakannya seperti ini. Silahkan dijeda atau dihentikan untuk mempelajarinya. Nah, ini rangkuman sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung maupun cermin cembung serta contoh penggunaannya. Baiklah, sebelum saya akhiri, mungkin kalian pernah melihat matahari atau bulan ketika sore atau pagi tampak besar, tetapi kalau siang ini kecil. Kenapa bisa demikian? Jangan lupa pada pertemuan ketiga akan sedikit kita bahas tentang fenomena alam tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.